Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kepada yang terhormat Ketua Yayasan Bakti Asih serta jajaran. Yang terhormat tamu undangan, yang kami banggakan calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih. Hadirin yang kami muliakan, acara akan segera dimulai. Untuk itu, kami mohon selama acara berlangsung diwajibkan mengaktifkan kamera, tidak diperkenankan menyalakan mikrofon, dan membagikan presentasi. Bagi hadirin yang membawa handphone dan alat komunikasi lainnya, agar tidak mengaktifkannya selama acara berlangsung. Sidang terbuka Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih dalam rangka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 segera dimulai. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih. Doakan kepada para pendahulu kita, terutama Ibu Kes Sulaisi dan Pak Adang Sumantri, yang
mempelopori mendirikan Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih. Mengheningkan cipta, mulai. Hadirin disilahkan duduk. Pembukaan sidang terbuka Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih dalam rangka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 oleh Ketua Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Pengasih Penyayang, saya dengan ini menyatakan membuka sidang terbuka dalam rangka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2001-2002. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Cep Danda dengan sari tilawah oleh Saudari Siva Sofyanti, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا
suju yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul adzim. Aku berlindung kepadamu ya Allah, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah, yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berdirilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan panitia penerimaan mahasiswa baru dan pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih tentang penetapan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Yang terhormat Ibu Rani Handriani SSI MKes, disilakan. Surat Keputusan Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih nomor 1407/SK/STABA/9 Romawi/2021 perihal mahasiswa baru Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Program Studi Strata 1 Kimia tahun akademik 2021-2022. Ketua Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung menimbang A dan seterusnya, mengingat A dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, nama-nama mahasiswa yang tercantum pada lembaran 1 surat keputusan ini ditetapkan sebagai mahasiswa baru Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Program Studi Kimia Jenjang Strata 1 tahun akademik 2021-2022. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 29 September 2021, Ketua Suryatmana Tanuwijaya DRS MSI, tanda tangan. Surat Keputusan Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih nomor 14/SK/STABA/9 Romawi/2021 perihal mahasiswa baru Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Program Studi
Diploma 3 Analis Kesehatan tahun akademik 2021-2022, Ketua Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung menimbang A dan seterusnya, mengingat B dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, nama-nama mahasiswa yang tercantum pada lampiran 1 surat keputusan ini ditetapkan sebagai mahasiswa baru Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Program Studi Analis Kesehatan jenjang Diploma 3 tahun akademik 2021-2022. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 29 September 2021, Ketua Suryatmana Tanuwijaya Drs. MSI ditandatangani. Daftar mahasiswa baru Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Program Studi Analis Kesehatan jenjang Diploma 3 tahun akademik 2021-2022, nomor 1, NIM 211E1001, nama Dias Saputra Mahadianto dan seterusnya, nomor 172, NIM 2112E2001, nama Hesti Pamela Ihsani Nisa. Sekian pembacaan surat keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 September tahun 2021, saya Ketua Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung dengan ini melantik saudara-saudari sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung tahun akademik 2001-2002. Sesuai dengan surat keputusan nomor 1407 SK STABA 9 Rumawi 2021 nomor 1 dengan NIM 211C 101 atas nama Yaneswita sampai nomor 16 dengan NIM 2112C 2008 atas nama Ahmad Rifki Danu Aji. Dan surat keputusan nomor 1408 SK STABA 9 Rumawi 2021 nomor 1 dengan NIM 2111E 1001 atas nama Dias Saputra Mahadianto sampai dengan nomor 172 dengan NIM 2112E 2001 atas nama Hesti Pamela Ihsani Nisa yang ditetapkan di Bandung tanggal 29 September 2021. Saya yakin saudara-saudari akan dapat melaksanakan kewajiban, tugas, dan fungsi sebagai mahasiswa-mahasiswi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi rahmat-Nya. Ketua Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih, saya tanda tangani, Suryatmana Tanuwijaya. Kepada Saudara Ferdi Fitriano, Nahla Widya Nur Amalia, Neng Devi Astriani, Helmi Falah Nendi, sebagai perwakilan mahasiswa baru, disilakan menuju podium. Sebagai tanda pelantikan, yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih disilahkan untuk menyerahkan jas alma mater kepada perwakilan mahasiswa baru.
Perwakilan mahasiswa baru disilahkan untuk mengenakan jas alma mater. Pembacaan Janji mahasiswa. Kami, mahasiswa Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung, berjanji. 1. Akan mematuhi semua peraturan, ketentuan, tata tertib, etika yang berlaku di Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung. 2. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung. 3. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. 4. Menjaga kewibawaan dan nama baik alma mater Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung dimanapun berada. 5. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Demikian kami berjanji. Ketua Sekolah Tinggi beserta mahasiswa baru disilahkan duduk kembali. Lagu Mars Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih.
Sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang di kehidupan baru sebagai mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan teman-teman semua bahwa menjadi mahasiswa tidak sama dengan kenaikan jenjang sekolah. Menjadi mahasiswa berarti kalian memiliki kemerdekaan yang lebih luas untuk menentukan arah masa depan. Oleh karena itu, kami di Kemendikbudristek memberikan hak kepada semua mahasiswa di seluruh Indonesia untuk belajar di luar prodinya atau di luar kampusnya selama 3 semester. Mahasiswa Indonesia bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mengikuti program-program Kampus Merdeka, antara lain magang di perusahaan atau organisasi sosial dunia, melakukan studi independen, membangun desa, melakukan riset, mengerjakan proyek kemanusiaan, merancang dan merintis wirausaha, melakukan pertukaran mahasiswa di dalam dan di luar negeri, atau mengajar di SD atau SMP melalui program kampus mengajar. Semua program ini kami rancang untuk memberi ruang kepada mahasiswa dengan keragaman minat dan ketertarikannya untuk mendapatkan pengalaman yang tidak tertulis dalam buku teks atau bisa diajarkan dalam kelas. Pengalaman itu akan menjadi kendaraan kalian meraih mimpi di masa depan. Kami telah berkomitmen untuk tidak hanya memberikan kemerdekaan bagi mahasiswa, tapi menjamin keselamatan perjalanan kalian menggapai cita-cita kalian. Keunggulan dari program Kampus Merdeka adalah mahasiswa tidak perlu mengorbankan masa studinya. Kami mewajibkan perguruan tinggi untuk menerapkan transfer kredit dengan hitungan 20 SKS untuk setiap program Kampus Merdeka. Selain itu, melalui kerjasama dengan Kemendikbudristek dan LPDP, mahasiswa bahkan akan mendapatkan uang saku selama mengikuti program Kampus Merdeka. Tidak berhenti di situ, kami juga menyediakan beragam program beasiswa gelar atau non-gelar untuk mahasiswa aktif di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah beasiswa unggulan yang dapat diikuti oleh mahasiswa baru yang masih duduk di semester 1. Teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, komitmen kami untuk memerdekakan pendidikan tinggi tidak akan membuahkan hasil tanpa dukungan dan partisipasi teman-teman dalam program Kampus Merdeka. Manfaatkan masa kuliah kalian untuk mengenal diri kalian, membangun jembatan untuk meraih mimpi, dan berkontribusi untuk negeri. Saya percaya kemerdekaan adalah napas pemuda, napas mahasiswa, para generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, mari terus bergerak serentak bersama mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung. Disilahkan. Acara penerimaan secara resmi dan pelantikan mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Tini, Ketua Senat Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih. Yang terhormat tamu undangan serta Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung. Kepada mahasiswa baru yang saat ini secara tatap muka diwakili oleh 4 orang dan hampir 200 orang masih ada di sana dengan
luringnya, ya, dengan daring. Semoga hari ini saudara-saudara berbahagia. Sebelum melanjutkan sambutan pada kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan dulu warga dari Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih. Saya dahului dengan yang ada di kursi paling depan. Saya mulai di sebelah sana, Bapak Warta Saputra, silakan berdiri Pak. Baik, terima kasih, silakan duduk. Bapak Warta Saputra ini termasuk pelaksana pelopor berdirinya Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih. Beliau sudah sangat senior, Waktu saya muda, Pak Warta sudah memegang suatu jabatan di pemerintah daerah. Berikutnya Bapak Dani Supriyatna SEMSI, silakan duduk lagi. Pak Dani ini Wakil Ketua 2 bidang administrasi dan SDM. Yang berikutnya silakan berdiri Ibu Tini. Baik, terima kasih, silakan duduk kembali. Ibu Tini ini Ketua Senat Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih yang tahun kemarin dipegang oleh Profesor Yan Sopyan, menggantikan beliau karena beliau wafat. Ibu Dr. Tini ini analis, ya, seangkatan dengan saya, analis kimia, dan membantu kita Sekolah Tinggi Analis sebagai dosen. Yang membanggakan adalah kira-kira 1 bulan beliau mendapatkan penghargaan Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia. Aplaus untuk Bu Tini. Saya bangga, bahkan dalam grup analis itu luar biasa. Alhamdulillah analis ada yang mendapat penghargaan Wirakarya dari Presiden tahun ini. Dari hasil penelitian, inovasi dan yang bisa diterapkan pada masyarakat. Analis itu bisa. Ya. Dan tidak semua orang mendapatkan itu. Selamat sekali lagi Bu Tini. Baik, berikutnya Pak Firman. Silakan duduk Pak. Pak Firman ini Wakil 1 bidang akademi dan penelitian di Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih. Beliau itu analis, dulunya basicnya analis. Dan terakhir di pendidikan terakhirnya adalah di teknologi pangan. Berikutnya wakil saya nomor 3, jadi wakil 3, silakan Ibu Rani. Ini Ibu Rani Handarini, silakan duduk. Beliau alumni pertama Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih dan pendidikan terakhir itu di Fakultas Kedokteran di Universitas Pajajaran. Wakil 3 tentang memegang tanggung jawab dari kemahasiswaan, aktivitas mahasiswa, inovasi mahasiswa, untuk kompetensi mahasiswa, ya kemahasiswaan lah ya. Jadi nanti saudara-saudara harus dekat dengan Ibu Rani. Baik, berikutnya yang sebelah sini silakan. Ini Pak Topan Mahardika, silakan duduk. Beliau mengajar matematik, ya matematik. Tapi
matematiknya terapan ya, yang diarahkan ke terapan. Jadi tidak matematik murni yang pas nanti untuk keanalisan. Kita berdoa sebentar lagi beliau lulus S3 di ITB. Berikutnya Ibu Nopi, Ibu Dr. Nopi ini doktor baru di tahun ini di TL ya Bu ya, Teknik Lingkungan ITB. Semoga Bu Nopi bisa loncat terus di dalam karir kependidikannya di bidang fungsionalnya, dan saya berharap Bu Nopi bisa secepatnya menjadi guru besar, profesor. Baik, berikut Ibu Sandra. Baik, Ibu Sandra silakan duduk. Ibu Sandra ini ketua program S1. S1 beliau baru masuk program S3 Kimia. Alhamdulillah atas perjuangannya itu beliau mendapat beasiswa. Walaupun saya sedang memikirkan, yayasan sedang memikirkan, mudah-mudahan bisa membantu kelancaran beliau. Berikut Ibu Isti. Baik, silakan duduk. Beliau Ketua Prodi D3, alumni Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung, pendidikan terakhir di kedokteran Universitas Pajajaran masternya. Berikut Ibu Tuti Rustiana. Baik, silakan duduk. Beliau itu saya, Bu Tuti, Bu Tini itu seliting. Ya, analis dulunya. Beliau sudah di hari tuanya, hari tua ya, hari tua sudah 60 tahun. Nah, Anda mumpung Bu Tini ada, Bu Tuti ada, dan dosen-dosen lainnya ada. Ibu Tuti ini yang paling nyongcolang, yang paling kelihatan itu adalah di food security. Jadi keamanan makanan, pangan ya. Jadi pernah zaman Pak SBY, zaman Gus Dur, bahkan Jokowi barangkali. Jadi kalau presiden, yang saya ingat itu waktu konferensi Asia Afrika ya. Asia Afrika, kepala-kepala negara Asia Afrika itu food security-nya Ibu Tuti. Jadi para kepala negara jangan makan dulu sebelum dites sama Bu Tuti. Tentunya itu salah satu profesi analis. Berikut silakan Pak Dede Purnama, silakan duduk. Pak Dede Purnama ini kepala SPMI. Jadi sistem penjaminan mutu internal di sekolah tinggi dipegang oleh Pak Dede. Beliau juga mengajar di kewirausahaan. Kemudian dosen-dosen mohon berdiri. Saya enggak bisa lihat. Ya, dosen berdiri silakan Pak. Itu Pak Angga berdiri. Kemudian Pak, udah berdiri semua ya. Karena ini pakai masker, tapi saya masih mengenali. Ini sebagian yang datang. Dari sini Ibu Inggis ya. Kemudian Pak Yono itu seliting saya dari analis. Ibu Inggis ini S2-nya di Pajajaran. Kemudian Pak Angga alumni Sekolah Tinggi Analis. Kemudian Ibu Ratna, ya Ibu Ratna S2-nya di Pajajaran. Kemudian Ibu, saya lupa lagi. Ibu Sani. Ibu Sani. Beliau itu sekretaris program D3. Saya lihat Pak Opik ada di luar. Pak Opik sekretaris dari
program S1. Kemudian Pak Elpan silakan berdiri. Ini adalah sekretaris wakil 2. Kemudian yang lain ini Sivitas Akademika, pendorong kami ada Ibu Ati, Bu Dede dan lain-lain. Itu pendorong kami tenaga kependidikan. Baik, itulah perkenalan kami. Kemudian saya ingin sekali lagi mengucapkan selamat kepada mahasiswa baru menjadi warga dari Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang ada di luar sana, semangat ya, semangat. Sudah waktunya kita bisa bertatap muka dan mulai tahun ini tahun ajaran atau tahun akademik tahun ini kita sudah mulai akan ada tatap muka walaupun diatur tidak sepadat yang kemarin. Saudara-saudara, menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih atau Anda belajar tentang keanalisan di Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa karena selain teori ada praktek. Kemudian dengan sistem kampus merdeka, maka saudara-saudara lebih bebas untuk mencari ilmu-ilmu terapan yang ada di luar sana yang berhubungan dengan keanalisan. Sambutan Bapak Menteri tadi ada kewirausahaan, ada penelitian dan lain-lain. Walaupun tidak di sekolah, itu 3 semester atau 20 SKS itu dihargai SKS-nya. Sehingga bisa mempercepat studi saudara-saudara. Nah, berbahagialah saudara-saudara mahasiswa baru menjadi mahasiswa yang nantinya menjadi punya skill keanalisan. Selamat dan jangan pantang menyerah. Pada kali ini saya melantik mahasiswa baru, masih tetap Bapak Ketua Yayasan, masih bukan hanya Bandung, masih di seluruh provinsi, dari seluruh provinsi di Indonesia ini. Kepada mahasiswa baru, saudara-saudara jangan merasa saya lokalan gitu, tidak. Karena Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih, mahasiswanya tersebar dari mahasiswa yang menempuh pendidikan di sini adalah dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri. Salah satunya dari Timor Leste. Semangat. Jadi saudara-saudara itu masuk di kampus Bakti Asih itu sudah cakupannya sudah nasional. Sehingga relasi, network saudara-saudara gunakan dengan alumni. Bahkan saya lebih bangga tidak didominasi oleh Bandung atau Jawa Barat. Kemarin saya melihat ada suatu penelitian pada sidang itu mahasiswa S1 justru sudah beberapa tahun, beberapa kali itu penelitiannya luar biasa dari mahasiswa yang berasal dari Papua. Ternyata Indonesia itu kalau di Bakti Asih itu terus, jadi tidak membedakan suku, agama dan lain-lain. Yang penting semangat persaudaraan. Sekali lagi selamat dan terima kasih kepada orang tua yang telah menitipkan mahasiswa, anaknya, suaminya atau istrinya di Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih untuk mencapai pendidikan
yang dicita-citakannya. Perlu diinformasikan kepada semua, Bakti Asih ini sampai saat ini di semester kemarin sampai saat ini ada 3 mahasiswa yang mendapat future leader, ya, yang mendapat beasiswa dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada penerima bantuan uang kuliah. Baik, itu ada bantuan dari Kemenristek 40 orang. Kemudian ada mahasiswa baru sekarang ini yang melalui jalur KIP, Kartu Indonesia Pintar, 8 orang. Ya, mereka dibantu biaya kuliahnya dari Kartu Mahasiswa Pintar. Kemudian mahasiswa yang membanggakan dan hampir tiap tahun ada satu tim tahun ini, tim mahasiswa terdiri dari 3 mahasiswa yang mendapat program lolos seleksi program kreativitas mahasiswa di dalam bidang penelitian yang dibimbing oleh Ibu Sandra Amalia. Tepuk tangan untuk mahasiswa ini, karena ini mahasiswa ini dan Ibu Sandra terima kasih telah menjadi pandangan secara nasional tentang kreativitasnya. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa sampai saat ini IPK kumulatif, jadi nilai-nilai saat Anda kuliah, ya, mahasiswa-mahasiswa kami, saat ini kami melihat ada 8 orang yang mempunyai indeks prestasi tertinggi. Di program D3 ada 4 orang, program S1 4 orang dengan IPK 3,93. Ini hampir sempurna karena nilai paling tinggi itu adalah 4. Ya. Selamat dan terima kasih pada dosen-dosen atas perjuangannya untuk mengakselerasi menjadikan mahasiswa sekolah tinggi analis Bakti Asih ini lebih baik. Untuk Kampus Merdeka, nanti tahun ini Bapak WK1, WK2, WK3 ini sedang merancang bagaimana agar saudara-saudara bisa menjalankannya lebih baik. Suatu hal yang kami titipkan bahwa walaupun ada beberapa waktu, beberapa saat kita daring, pembelajaran daring, tetapi tidak mengurangi rasa kedekatan kita, ya, tidak mengurangi rasa kedekatan kita. Tetap semangat untuk menjadi seorang analis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Yayasan Bakti Asih. Disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Bakti Asih beserta jajarannya, kepada yang terhormat Ketua Senat beserta jajarannya, kepada yang terhormat Ketua dan Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih beserta jajarannya, kepada yang terhormat orang tua atau keluarga mahasiswa baru yang menyaksikan kegiatan ini, serta mahasiswa baru yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali kata sambutan yang diberikan kepada kami, terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwa atas ridho dan perkenannya kita berkesempatan untuk dapat menghadiri acara pengenalan kehidupan kampus bagi para mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana biasanya di awal tahun ajaran baru, kami bertemu dengan wajah-wajah baru mahasiswa yang merupakan kebanggaan kami yang akan menambah suasana baru pada lingkungan kampus Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih lebih semarak lagi. Kata yang paling utama yang dapat kami sampaikan adalah ucapan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami di Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih kepada mahasiswa baru dalam rangka mengembangkan ilmu dan pengetahuan. Kami yakin dan percaya bahwa kedatangan saudara-saudari di kampus ini pasti sudah diiringi dengan niat dan tekad mulia untuk mencari dan mengembangkan ilmu sesuai dengan pilihan masing-masing. Kami selaku pengurus Yayasan Bakti Asih mengucapkan terima kasih atas pilihannya. Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih menjadi tempat untuk meningkatkan potensi dalam bidang keanalisan. Mudah-mudahan apa yang saudara-saudari harapkan sebagai sarjana dapat terwujud di kampus ini. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan sambutan yang berisi pengenalan terhadap Yayasan Bakti Asih sebagai aspek hukum wadah penyelenggara pendidikan Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih. Dimulai dengan mengapa harus yayasan sebagai penyelenggara pendidikan dan mengapa tidak langsung Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih saja. Karena Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih atau STABA tidak berbadan hukum, sedangkan yayasannya berbadan hukum, sehingga yayasan sebagai penyelenggara pendidikan, sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada STABA. Sejarah Yayasan Bakti Asih didirikan pada tanggal 14 Januari tahun 1995, sedangkan perguruan tinggi didirikan pada bulan September tahun 1999 dan mulai beraktivitas pada tahun 2000. Dimulai dari nama Akademi Analis Kesehatan pada tahun 2000, selanjutnya ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih pada tahun 2007. Kata Asih merupakan singkatan dari nama pendiri Yayasan Bakti Asih, yaitu dari almarhum Bapak Haji Adang Somantri SE dan almarhumah Ibu Hajah Engkes Sulaisi, yaitu beliau merupakan sarjana muda pendidikan biologi. Maka Bakti Asih merupakan visi beliau yang ingin berbakti kepada negara melalui pendidikan. Hadirin yang saya hormati, struktur organisasi Yayasan Bakti Asih sendiri terdiri dari 3 organ. Organ itu yaitu pembina, pengawas, dan pengurus. Maka dari itu, izinkan kami perkenalkan struktur organisasi Yayasan Bakti Asih Bandung sebagai berikut. 1. Ketua Pembina oleh Dr. Gigi Mary Nagartika. 2. Ketua Pengawas oleh Profesor Dr. Insinyur Pekik Argodahono. Dan selanjutnya untuk kelompok organ pengurus terdiri dari Ketua Umum Haji Hendra Garnida Insinyur MT dan Ketua Harian Ahmad Farisan Garnida STIAI, Sekretaris Umum Dr. Erna Garnia SEMM, Sekretaris Anissa Fitriani SPSI, Bendahara Umum Dr. Nina Gartina dan Bendahara Andina Prilina Dewi Ruhansah SH. Lahan kampus yang dimiliki Yayasan Bakti Asih untuk kegiatan pendidikan ini seluas 1,5 hektar adalah milik sendiri. Artinya, alhamdulillah kami tidak perlu menyewa dan alhamdulillah pula lokasi ini memiliki sumber air yang terus mengalir walau di musim kemarau. Sehingga jika dialirkan terus-menerus di seputaran kampus dan masjid, insya Allah tidak ada masalah karena air langsung mengalir dari mata air. Salah satu kelebihan lainnya, bagi mereka yang menyukai sunrise dan sunset di pantai, tentu saja di tempat ini juga bisa menyaksikan sunrise dan sunset namun dari atas gunung. Tinggal menaiki beberapa kilometer ke arah atas untuk melihat panoramik alam di puncak Gunung Caringin Tilu atau Cartil, atau dengan nama lain Puncak Bintang. Hadirin yang kami hormati,
Selain Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih, bidang binaan Yayasan Bakti Asih saat ini adalah PGTK Bakti Asih, Sekolah Dasar Islam Bakti Asih, SMP Islam Interaktif Bakti Asih, dan insya Allah tahun 2022 Yayasan Bakti Asih Bandung mulai menyelenggarakan SMA Islam Bakti Asih. Selain itu, kami memiliki aula dan pemondokan untuk kegiatan pelatihan serta asrama mahasiswa dan mahasiswi yang mempunyai daya tampung hingga 100 orang. Selain kepedulian yayasan terhadap pendidikan, yayasan pun peduli tentang bermasyarakat, yaitu dengan melakukan pengelolaan terhadap pertanian dan peternakan. Di antaranya budidaya maggot, budidaya burung puyuh, budidaya ikan, budidaya tanaman sayuran, serta pengelolaan bank sampah yang bekerja sama dengan kelurahan setempat. Hadirin yang saya hormati, kami selaku penyelenggara pendidikan mengacu pada ketentuan, yaitu menjalankan PPRI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dikenal dengan 8 pilar pendidikan. 1. Standar isi, yang berkaitan tentang ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi pembelajaran yang sudah sangat dikuasai oleh satuan pendidikan kami. 2. Standar proses pelaksanaan pendidikan, berkaitan diantaranya upaya pelaksanaan secara interaktif dan inspiratif serta menyenangkan dalam proses pembelajaran. 3. Standar kompetensi lulusan, menyangkut diantaranya mempersiapkan peserta didik yang siap terjun ke masyarakat pada bidang kerja dan juga berakhlak mulia. 4. Standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kami memiliki tenaga pendidik yang berkualifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 5. Standar pengelolaan, berkaitan dengan perguruan tinggi mempunyai otonomi pelaksanaan dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mampu mandiri. 6. Standar pembiayaan, berkaitan dengan besaran biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk menunjang terlaksananya pembelajaran. 7. Standar penilaian pendidikan, berkaitan dengan penentuan standar minimal dalam kelulusan peserta didik agar terserap di tengah masyarakat. 8. Standar sarana dan prasarana, berkaitan dengan standar ruang belajar, ruang laboratorium, perpustakaan, dan peribadatan, dan lain-lain. Itulah 8 pilar pelaksanaan pendidikan yang kami amanahkan kepada satuan pendidikan agar terus berupaya senantiasa mengevaluasi menuju kesempurnaan pembelajaran agar lebih unggul dengan perguruan tinggi lainnya. Tidak berlebihan kiranya apabila pada kesempatan ini kami mengajak melalui saudara-saudari semua untuk menyebarluaskan ajaran pendidikan kami, yaitu pembelajaran di Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih kepada teman-teman di mana saja berada untuk bergabung bersama kami. Akhir kata, mari kita bersama-sama menciptakan suasana perkuliahan yang menyenangkan dan penuh semangat serta saling menghargai dan menghormati. Pesan untuk mahasiswa dan mahasiswi, kita harus menghargai dosen yang telah berusaha bekerja keras, memberikan pengajaran, perkuliahan yang terbaik, dan sebagai dosen staba pun kita memaksimal tulus sebijaksana mungkin dapat membimbing mahasiswa dengan hati. Para mahasiswa-mahasiswi baru yang kami banggakan, sekali lagi kepada mahasiswa-mahasiswi baru yang kami banggakan, kami ucapkan selamat datang dan selamat belajar. Gunakan kesempatan dan waktu ini untuk terus berinovasi, mengikuti perkembangan zaman. Semoga apa yang telah direncanakan akan mempermudah dalam menggapai cita-cita kalian semua. Demikian atas kepercayaannya, perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih. Salam sehat, pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan penghargaan. Penghargaan mahasiswa berprestasi, program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan tahun akademik 2020-2021. Diberikan kepada mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif
dengan IPK tertinggi. Program studi D3 Analis Kesehatan. Koma 71. Dua, mahasiswa angkatan 2019, Saudari Anissa Mega Putri dengan IPK 3,82. Tiga, mahasiswa angkatan 2020, Saudari Dwiana Dina Maurice dengan IPK 3,79. 4. Mahasiswa angkatan 2020, Saudari Afifah Triutami dengan IPK 3,79. Mahasiswa berprestasi dengan IPK tertinggi, program studi S1 Kimia. 1. Mahasiswa angkatan 2017, Saudari Leli Nur Hidayat dengan IPK 3,93. Mahasiswa angkatan 2018, Saudari Feby Febrianti dengan IPK 3,91. 3. Mahasiswa angkatan 2019, Saudari Meria Al-Sakina dengan IPK 3,59. 4. Mahasiswa angkatan 2020, Saudari Razika Febrian Pertiwi, IPK 3,63. Penghargaan mahasiswa penerima beasiswa Jabar Future Leader diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria mendapatkan beasiswa dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penerima beasiswa Jabar Future Leader 2020. 1. Amanda Oktavia Puspitasari. 2. Leli Nurrina Hidayat. 3. Nisa Salsabila. Penerima beasiswa Jabar Future Leader 2021. 1. Feby Febrianti. 2. Rian Halim. 3. Reni Nurhayati. Mahasiswa penerima program kreativitas mahasiswa 2021 dengan judul Studi Optimasi Aktivasi Antibakteri dengan Teknik Plasma Lucutan Corona pada Katun Termodifikasi Senyawa Kurkumin diberikan kepada 1. Anissa Dwi Cahya. 2. Leli Nurrina Hidayat. 3. Feby Febrianti. Kampus Mengajar adalah bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Mengajar yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Program ini merupakan transformasi dari program Kampus Mengajar Perintis yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi sekolah dasar yang terdampak pandemi dengan memberdayakan para mahasiswa yang berdomisili di sekitar wilayah sekolah untuk membantu para guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Dengan mengikuti kegiatan Kampus Mengajar, mahasiswa akan memiliki
kesempatan untuk mengasah jiwa kepemimpinan, soft skill, dan karakter, serta mendapat pengalaman belajar yang dapat diakui dan disetarakan dalam bentuk satuan kredit semester. Mahasiswa yang melaksanakan Silakan untuk memberikan ucapan selamat. Dengan bangga, kami seluruh Sivitas Akademika mengucapkan selamat dan terus berkarya berkarir untuk bekal saudara-saudara. Terima kasih telah berprestasi mengharumkan Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih. Salam terus maju. pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Yono Sugiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan satu kenikmatan luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan, yaitu kegiatan dalam penerimaan mahasiswa baru. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini tidak lain adalah kita harapkan agar generasi yang akan datang lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Untuk itu mari kita sama-sama, semua itu akan tercapai. Tentu ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita sejenak pada kesempatan hari ini untuk membukakan hati, memohon ampun kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah agar kita di dalam melaksanakan kegiatan ini menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang tercinta, baik yang ada di sini ataupun dalam hari ini ada di dalam luar gedung ini, tentu dalam online, mudah-mudahan kita sama-sama rundukkan hati kita dan mohon ampun kepada Allah sehingga apa yang kita inginkan akan tercapai. Ya Allah, ya Tuhan kami lemah, kami tidak mampu apapun tanpa izin-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, bukakan hati kami senantiasa berzikir kepada-Mu ya Allah, memohon pertolongan-Mu kepada Allah. Makin dekatlah hati kami kepada-Mu ya Allah. Semua itu adalah tidak lain izin Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam kondisi hari ini, dalam pandemi hari ini, Engkau telah menguji kami ya Allah. Untuk itu kami bisa melaksanakan baik tanpa pertolongan-Mu. Untuk itu ya Allah, berilah kesehatan kepada kami. Berikan sehat kepada kami ya Allah. Tanpa sehat kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin menuntut ilmu dengan baik ya Allah. Untuk itu jauhkan pandemi dari kami ya Allah. Ini ujian dari-Mu ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah. Hilangkan pandemi ini sehingga kami dapat melaksanakan dengan baik. Dalam melaksanakan menuntut ilmu, ziadahkan ilmu kami ya Allah. Yakin dengan belajar ini Allah akan meningkatkan. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat
nikman tafi'ah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat untuk diri kami dan orang lain, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mampukan itu semua. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak bisa berbuat apa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rezeki yang thayyibah, ya Allah. Halalan thayyibah, ya Allah. Yang barokah, ya Allah. Tanpa Engkau memberikan rezeki pun kami tidak bisa berbuat. Untuk itulah mampukan orang tua kami. Berikan rezeki kepada kami sehingga kami, anak-anak kami bisa berjalan dengan baik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, tanpa pertolongan, tanpa ampunan-Mu, tanpa anugerah-Mu, ya Allah. Berikan senantiasa kami, baik dosen ataupun mahasiswa semuanya, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk meningkatkan ilmu. Sehingga ilmu itu menjadi nafi'ah, ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah inna antal wahhab. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa amala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dolamna ampusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun warsalana mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang terbuka Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih dalam rangka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Sidang terbuka. Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih. Dalam rangka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2001-2022. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Demikian rangkaian sidang terbuka Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih dalam rangka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Ketua Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih, Ketua Senat beserta anggota Senat dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih, Ketua Senat beserta anggota Senat Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Disilakan duduk kembali. Hadirin, kami sampaikan terima kasih atas dukungannya pada acara sidang terbuka Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih
dalam rangka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami selaku MC mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada mahasiswa baru yang ada di Zoom untuk tidak meninggalkan link Zoom. Terima kasih.